Pukul dia. Rini, kenapa kamu ada di sini? Mereka akan segera mengejar kita. Cepat lari. Aku akan menahan mereka. Larilah. Rini, mengapa? Rini, lepaskan. Panca, kau sahabat terbaikku. Katakan padaku, kalian dipaksakan? Kumohon, katakan padaku, kalian dipaksakan? Bodoh, Rini menyukai aku. Kau siapa? Sadar dirimu dong. Kau pikir kau pantas menjadi sahabatku? Yang satu sahabatku, yang satu kekasihku. Baiklah, dendam hari ini akan kubalas berkali-kali lipat. Pukul dia. Hentikan. Nak, kau masih hidup? Nak, aku penerus aliran rahasia kuno. Sekarang ajalku sudah dekat. Ada ilmu sihir yang bisa mewujudkan apa yang diucap. Aku ingin mewariskannya kepada seseorang. Jika kau tidak ingin mempelajarinya, maka aku akan menganggap kita tidak pernah bertemu. Jika engkau menguasai ilmu sihir ini, kau bisa membalaskan dendammu. Dan orang-orang jahat di dunia ini akan terlihat seperti semut kecil di matamu. Kau bisa menghancurkan mereka dengan satu jari saja. Wah, cewek itu seksi banget. Mantap. Cantik sendirian saja. Putih juga ya. Lepaskan. Jangan lihat-lihat dong. Ada juga yang berani ya. Kau pikir kau bosan hidup? Rendahan. Sialan, di Bandung ini hanya aku yang bisa menindas orang. Tidak ada yang bisa menindas aku. Ganti ponselku. Kalau engkau bisa pergi dari sini hidup-hidup, baru ku ganti ponselmu. Ilmu sihir. Terima kasih atas bantuannya. Aku traktir makan, ya. Tidak ada waktu. Santi mengajakmu makan, itu suatu kehormatan. Kau... Tak kusangka di dunia ini benar-benar ada ilmu sihir. Selidiki latar belakangnya. Ku harus membuat orang ini bekerja untuk... Baik. Hai ketua kelas. Santi, kau benar-benar berubah banyak, semakin cantik saja. Ih, apaan sih? Ngomong-ngomong, kenapa engkau dikeluarkan dari sekolah? Selama ini kau ngapain saja? Kenapa tidak pernah datang ke reuni? Kerja serabutan. Semua gara-gara Rini? Pasti perempuan jahat itu yang menyebabkan engkau dikeluarkan dari sekolah. Wah, bukankah ini Santi? Wah, kau makin cantik saja. Wajahmu, tubuhmu. Haha. Ha. Wah, bukankah ini Zaki? Sampah masyarakat kau masih hidup? Sekarang sedang apa? Sampah masyarakat yang dikeluarkan, mau ngapain lagi? Ya kerja serabutan lah. Aduh, Zaki. Kau dulunya kan anak emas di kelas kita, malah jadi kerja serabutan, memalukan.
kebetulan aku sedang butuh sopir. Kalau engkau ambil kunci ini dan bersihkan, aku akan menjadikanmu sopirku. Bagaimana? Zaki memang pantas mendapatkannya. Waktu sekolah berani-beraninya jadi saingan Panca, benar-benar tidak tahu diri. Tidak disangka, Panca yang dulu nilainya jelek sekarang sukses, sedangkan Zaki yang dulu populer malah jadi pecundang. Wow, Panca sudah sukses ya? Ah, tidak juga. Cuma dapat sedikit uang saja. Benar-benar, tadinya aku mau beli Land Rover seharga 100 juta lebih, tapi ternyata terlalu mencolok, jadinya cuma beli Audi A6. Zaki, dengarkan, Panca sekarang sudah sukses. Kalau kau jadi anjingnya, bukan sopirnya Panca, nanti engkau pasti hidup enak. Cepat ambil kunci Panca. Wah, benar-benar diambil juga, ya. Kayaknya dia benar-benar jadi pecundang, sampai rela jadi antek Panca. Orang miskin banyak alasan. Kencing dulu gih, ngaca, lihat cocoknya dirimu sama got bau ini. Kita kan teman sekelas kalian, jangan keterlaluan. Zaki, jangan. Zaki, kamu sedang bermain api. Zaki, apa kamu yang melakukan trik kotor tadi? Dasar pengecut. Kalian berdua dan Santi naik mobilku. Banyak teman yang sudah sampai di Hotel Hilton. Mobilku cuma ada 4 kursi. Zaki, kamu naik taksi saja ya. Tenang saja, uang taksinya akan kuberikan padamu. Kalian pergi duluan saja, aku pergi sama Zaki. Sialan, perempuan jahat berani mempermalukanku di depan umum. Cepat atau lambat aku akan membuatmu tunduk padaku. Tapi saat itu, yang kau naiki bukan mobil lagi. Selamat datang, tolong tunjukkan undangan Anda. Undangan apa? Yo, bukankah ini Zaki? Jangan bilang kau tidak punya undangan. Oh iya, kau bahkan tidak tahu, pesta kali ini diadakan oleh Rini. Hotel semewah ini, kalau bukan karena Rini, seumur hidupmu pun kau tak akan bisa masuk di sini. Hahaha. Ternyata datang tanpa diundang, sama saja seperti pengemis. Hahaha. Hei Zaki, jangan salahkan aku tidak memperingatkanmu. Rini sekarang punya pacar, Tuan Muda Hartono dari grup Hartono. Jika dibandingkan dengan dia, kau hanyalah sampah. Panca, kita semua teman sekelas, mengapa harus agresif seperti ini? Nasib seseorang bisa berubah. Jangan merendahkan orang yang sedang susah. Nona, Anda tidak diizinkan masuk tanpa undangan. Cepat pergi, jangan mempermalukan dirimu di sini. Penjaga keamanan, perhatikan baik-baik, jangan biarkan orang-orang seperti mereka masuk, mengotori tempat ini. Panca keterlaluan. Dan juga Rini, dulu kau begitu baik padanya, tapi dia dengan cepat bermesraan dengan Panca, dan juga selingkuh lalu meninggalkanmu. Sudahlah, mereka hanyalah badut. Aku tidak peduli, hari ini aku harus membawamu masuk. Hei, Tuan, jangan memaksakan diri masuk ke lingkungan yang bukan milikmu. Lihat penampilanmu, pergi sana. Kau, bagaimana kau bicara seperti itu? Siapa Tuan Zaki? Itu dia. Sudah kubilang dia tidak boleh masuk, tapi dia memaksa. Lihat saja penampilannya. Diam. Kau siapa? Mulai sekarang, kau dipecat. Tuan Zaki, maafkan kami. Mulai sekarang, Anda bisa datang ke hotel kami kapanpun Anda mau. Silakan bersenang-senang hari ini. Semua biaya di hotel kami gratis untuk Anda. Jika Anda memiliki permintaan apapun, jangan ragu untuk mengatakannya. Silakan masuk. Aduh, Pak Panja, Anda sekarang semakin hebat. Nanti saya bantu kamu. Zaki, kamu tidak punya undangan, tapi kamu berani-beraninya datang ke reuni ini. Tidak tahu malu. Kalau tidak segera keluar, saya akan panggil satpam untuk mengusirmu. Rini datang. Rini, kamu makin cantik saja. Tentu saja, Rini sebentar lagi akan menjadi Nyonya Hartono. Hanya dengan menghentakkan kaki, seluruh kota Bandung akan gempar. Rini, mana pacarmu? Semua orang menunggu untuk bertemu dengannya. Dia sangat sibuk. Mungkin baru bisa datang nanti. Oh, Rini, sekarang melihatmu dan Tuan Hartono hidup begitu bahagia, saya sungguh-sungguh turut berbahagia untuk kalian. Sangat tidak berharap ada orang yang merusak kebahagiaan kalian. Rini,
Di reuni kita ini, ada seorang tamu tak diundang, tidak punya undangan, diusir pun tidak mau pergi, persis seperti Lintah. Aku ingin lihat. Siapa yang berani membuat onar di kota Bandung ini? Zaki, kau? Kau masih hidup? Lama tak jumpa. Rini, Panca. Ada perlu apa engkau kemari? Sekarang dia hanya pekerja rendahan yang miskin, sampah masyarakat. Pasti karena melihatmu sekarang sudah sukses, dia ingin meminta uang darimu. Zaki, masalah-masa lalu biarkan berlalu. Aku sarankan kau harus melihat ke depan. Begini, kau bisa bekerja di perusahaan tunanganku. Aku akan meminta mereka menerimamu secara khusus. Anggap saja aku membalas budimu. Tidak perlu. Zaki, jangan tidak tahu diri. Dulu aku juga terpaksa, baru bersama Panca. Kau sendiri yang tidak becus, jangan salahkan aku. Sekarang aku sudah berbeda. Jika kau berani menggangguku lagi, aku pasti akan membuatmu hidup sengsara. Rini, dulu kau yang mengkhianatinya. Bagaimana kau bisa mengatakan hal seperti itu? Mengkhianati? Hahaha. Lelucon, dunia ini kejam dan realistis. Jika dulu aku bersamanya, si pecundang ini, mana mungkin aku bisa hidup mewah seperti sekarang. Jika ingin menyalahkan, salahkan saja dirinya sendiri, tidak bisa diandalkan. Lagi pula, mana mungkin ayam kampung bisa bersama burung phoenix? Rini, kau tidak benar-benar berpikir aku masih peduli padamu kan? Meskipun kau menikah dengan keluarga Hartono, lalu bagaimana? Apa hebatnya keluarga Hartono? Keluarga Hartonoku, saya grup Hartono, belum giliran orang rendahan sepertimu ikut campur. Aduh, maaf. Saya tadi ada rapat video conference dengan Presiden Gilang membahas proyek 30 miliar rupiah, jadi terlambat. Maaf ya. Wah, Anda Tuan Muda Hartono ya? Sudah lama saya mengagumi Anda. Senang sekali bisa bertemu Anda. Saya merasa sangat terhormat. Hahaha, nama saya Panca. Saya teman sekelas Rini. Kedepannya, mohon bantuannya ya. Ku dengar engkau pernah berpacaran dengan Rini. Ini semua salahku, Tuan Muda Hartono. Orang sepertiku, mana pantas untuk Rini. Rini dan Anda, itu baru pasangan yang serasi. Sangat cocok. Hahaha. Nanti kalau ada apa-apa, sebut saja namaku. Aku yakin di seluruh Bandung, tidak ada yang berani, tidak memberiku muka. Tentu saja, Tuan Muda Hartono. Tapi, si brengsek Zaki itu sepertinya masih belum menyerah pada Rini. Kau bicara tentang Zaki. Kau Zaki. Perusahaan Hartonoku telah berdiri di Bandung selama beberapa dekade. Belum ada yang berani berbicara kurang ajar kepadaku. Berlututlah dan jilat habis minuman ini. Maka aku akan melupakan semua ini. Kalau tidak, kemarahan perusahaan Hartonoku bukan sesuatu yang bisa kau tanggung. Hati-hati, omonganmu bisa mencelakaimu. Zaki, jangan tolak tawaran baik ini dan terima hukumannya. Berlututlah dengan patuh dan jilat habis minuman ini. Mungkin Tuan Hartono akan senang dan memberimu pekerjaan. Panca, kalau soal jadi anjing, terutama penjilat, kaulah yang paling cocok. Kau akan mati, tapi masih keras kepala. Rini, siapa yang mengundangnya kemari? Aku tidak memberinya undangan. Dia datang sendiri. Zaki, kusarankan engkau untuk berlutut dan meminta maaf kepada Tuan Hartono. Aku akan... Rini, kau pikir kau siapa? Aku peringatkan kau, lebih baik kau berlutut dan minta maaf kepada Tuan Hartono. Aku akan... Rini, kau pikir kau siapa? Kau tidak lebih dari kain lap bekas Zaki. Apa hakmu untuk mengatur di sini? Santi, perempuan jahat, aku akan merobek mulutmu. Aku sudah lama tidak suka denganmu. Hari ini, untuk membalaskan dendam Tuan Hartono, aku akan memberimu pelajaran. Berlutut. Berlutut? Kau siapa? Kau tidak pantas.
Panca, oh Panca, kau benar-benar anjing yang setia. Kalau tidak ada yang mengirim undangan, bagaimana dia bisa masuk? Manajer, mana manajernya? Kalau manajer tidak memberi penjelasan, saya akan menghancurkan hotel ini. Tuan Muda Hartono, apa yang membuat Anda tidak puas? Apa gunanya hotel kalian? Saya sudah bilang, hari ini saya booking tempat ini, tapi sembarang orang bisa masuk. Apa-apaan ini? Tuan Muda Hartono, pelayanan hotel kami selalu memiliki reputasi yang baik, pasti ada kesalahpahaman. Kesalahpahaman? Bagaimana sampah ini bisa masuk? Kuberitahu kau, untungnya aku sedang mood yang baik hari ini. Kuberikan engkau kesempatan untuk menebusnya. Buang sampah ini keluar. Tuan Muda Hartono, ini. Tidak mau? Kau percaya atau tidak kalau aku akan membeli hotel ini, lalu mematahkan kakimu dan kakinya, dan membuang kalian seperti sampah? Kita semua teman sekelas, kalian jangan keterlaluan. Kenapa harus sampai seperti ini? Santi, kenapa engkau membela pecundang? Tidak punya uang, tidak punya mobil, bahkan tidak punya pacar. Lebih baik kau ikut denganku. Jangan buang-buang waktu untuk pecundang. Siapa bilang Zaki tidak punya pacar? Siapa bilang Zaki tidak punya pacar? Zaki kami sangat pemilih. Bukan perempuan murahan dan gampangan yang bisa bersanding dengannya. Saya pacarnya Zaki. Maaf semuanya, saya terlambat. Apa sebenarnya mau kamu? Aku cuma mau mengajakmu makan malam saja. Kenapa? Takut aku makan kamu? Siapa yang mengizinkan kalian masuk? Tidak tahukah kalian kalau tidak ada undangan tidak boleh masuk? Keamanan. Usir pasangan menjijikan ini. Berani sekali kau, Tuan Hartono. Mereka berdua adalah tamu penting hotel kami. Mereka bisa datang ke hotel kami adalah suatu kehormatan besar bagi hotel kami. Apa kau lupa? Hartono Groupku adalah klien terbesarmu. Harga diri Hartono Group tidak bisa diinjak-injak siapapun. Tuan Hartono, jika Anda terus bersikeras, saya terpaksa meminta petugas keamanan untuk mengantar Anda keluar. Hari ini aku akan membuatmu tahu bahwa aku, Tuan Hartono, bukan orang yang bisa diremehkan. Usir mereka. Usir. Hari ini kusuruh kau tahu, aku, Hartono, bukan orang yang bisa diganggu. Usir mereka. Bocah ingusan, berani-beraninya engkau mau mengusir Nyonya Susan. Nyalimu besar juga. Hartono mau mengusir kalian, itu sudah berbaik hati. Keterlaluan, berani mengancam Hartono. Berani tidak hormat pada Nyonya Susan, bosan hidup kau. Dan kau, pria banci, giliranmu. Di seluruh kota Bandung, belum ada yang berani macam-macam denganku. Kalau engkau mau mati, silakan coba. Zaki, cepat suruh mereka berhenti. Apa kau bisa melawan grup Hartono? Dulu aku bisa dengan mudah. Membuat hidupmu sengsara, sekarang pun bisa. Tampar dia. Apa? Zaki, apa yang kau lakukan? Apa yang kau dan Zaki lakukan padaku dulu akan kubalas satu persatu. Halo Bang Dani, bawa anak buahmu ke sini. Aku mau menghajar beberapa sampah ini. Bahkan jika kalian berlutut dan memohon padaku, aku tidak akan melepaskan kalian. Tunggu Abang Dani datang. Apa yang telah kalian lakukan padaku akan kubalas 2 kali lipat dan membuat kalian hidup sengsara dan mati pun tak tenang. Apa itu Abang Dani yang dijuluki iblis bawah tanah? Benar. Hubungan Abang Dani dengan grup Hartono tidaklah biasa. Tunggu Abang Dani datang, semua masalah akan terselesaikan. Abang Dani Dan Hartono, siapa yang telah menyinggungmu? Mereka ini
Sampah macam apa ini? Bunuh saja mereka. Hentikan. Nyonya Susan? Hei, tidak, Abang Dani. Kenapa engkau berlutut di hadapan perempuan miskin ini? Nyonya Susan, sampai ini berani menghinamu. Hanya perlu perintah darimu, aku akan menghabisinya dan membuatnya meminta maaf padamu. Kau mengenalku. 2 tahun lalu, aku mengikuti orang tua itu dan melihatmu dari kejauhan. Meskipun engkau mengenalku, engkau masih berani mengancamku dengan pisau. Pernahkah kau mendengar perintah berdarah? Susan Nyonya, meskipun aku sangat berani, aku tidak berani mengayunkan pisau ke arahmu. Sebelumnya aku benar-benar tidak tahu itu kau. Kumohon ampuni hidupku. Zaki adalah pacarku. Mereka bertiga berani menghina pacarku. Seret mereka keluar. Baik, Susan Nyonya. Hei, jangan mendekat. Santi, ini Zaki sebenarnya siapa? Santi, sebenarnya Zaki itu kerja apa ya? Aku juga tidak tahu. Oh, katanya dia bekerja serabutan. Bekerja serabutan? Mana mungkin? Apa mungkin dia menantu orang kaya ya? Tapi dengan kemewahan dan kemegahan ini, kalaupun dia menantu orang kaya, kurasa ini keberuntungan yang sangat besar. Iri sekali. Katakan, ada urusan apa menemuiku? Aku ingin kamu menjadi pengawal pribadiku. Sebagai laki-laki sejati, bagaimana bisa aku tunduk pada orang lain? Bagaimana? Apa kau tidak ingin balas dendam? Dendam pada Rini dan Panca. Kurasa kau tidak akan pernah melupakannya seumur hidupmu. Selama engkau menjadi pengawalku, di kota Bandung, aku yakin tidak akan ada orang yang berani menyentuhmu sedikit pun. Baik, aku setuju. Besok aku akan melapor. Hei bocah, berhenti. Kau tidak lihat kompleks mewah seperti ini bukan tempat untuk orang miskin sepertimu. Pergi sana. Saya datang untuk mencari seseorang. Mencari seseorang? Dengan penampilan lusuhmu ini, mana mungkin kau kenal orang di kompleks mewah ini? Kurasa engkau mau menyelinap masuk untuk mencuri. Tanpa kartu akses, tidak ada yang boleh masuk. Pergi, pergi, pergi. Aduh, 10. Bocah, kau masih berdiri di sini untuk apa? Cepat pergi. Kenapa dia bisa masuk tanpa menggesek kartu? Bocah, kau tahu siapa dia? Bercerminlah dulu, kau bisa menandinginya. Saudara, meremehkan orang bukanlah kebiasaan yang baik. Bocah, kau cari mati ya. Zaki, kau di mana? Tadi Satpam tidak mengizinkan saya masuk. Tunggu sebentar, aku akan menelepon pengelola gedung dan meminta mereka memecat satpam ini. Kalian siapa? Halo, Nyonya Susan? Halo, Nyai Susan? Halo. Halo. Bagaimana cara ke 302? Tidak tahu. Tidak tahu? Bukankah kalian penghuni di sini? Banyak omong. Pergi sana. Tidak mau. Pergi kau. Kerja bagus? Ini dia anak itu, berani macam-macam denganku. Hajar dia. Apa yang kau katakan? Seret dia keluar. Nyai Susan, Anda baik-baik saja? Sepertinya mereka sudah tidak sabar. Zaki, aku mau kau tinggal di rumahku malam ini. Lindungi aku 24 jam. Ini kartu tambahan saya. Tidak ada kata sandi. Tidak ada batas. Pakai sesukamu. Baik. Tapi aku harus pulang mengambil barang bawaanku. Santi, Panca,
Panca, apa yang kau lakukan? Dasar perempuan jahat. Aku sudah mengejarmu begitu lama, kau berani menolakku. Kau pikir Zaki benar-benar bisa selalu melindungimu? Kalau engkau tidak merasakan akibatnya, kau tidak tahu diri. Kalian berdua, pegang dia kuat-kuat. Karena aku tidak bisa memilikimu, maka aku hanya bisa menghancurkanmu. Setelah aku puas, kalian berdua juga boleh puas. Bos. Panca, dasar rendahan. Kalau Zaki tahu, dia pasti tidak akan melepaskanmu. Zaki, ajal Zaki sudah dekat. Zaki, kau lagi. Ada jalan ke surga engkau tak pergi, tidak ada pintu ke neraka engkau datang sendiri. Panca, kau benar-benar lebih buruk dari binatang. Kau pikir setelah dekat dengan wanita kaya, tidak ada yang berani menyentuhmu? Hari ini wanita kaya itu tidak ada di sisimu, kita selesaikan dendam lama dan baru kita. Hanya mengandalkanmu. Kau saja. Aku akan membuatmu tahu, berurusan denganku, Panca, adalah hal terakhir yang akan engkau sesali seumur hidupmu, Zaki. Kalian serang, bunuh dia. Aku yang akan bertanggung jawab. Berani sekali engkau. Zaki, hentikan. Kalau tidak, aku akan membunuhnya. Panca, kau benar-benar orang jahat. Jahat? Pemenang adalah raja. Hari ini aku akan membuatmu membayar mahal dan membuatmu tahu bahwa aku, Panca, bukan orang yang bisa kau permainkan. Berlutut dan minta maaf. Aku hitung sampai 3. Kalau kau tidak berlutut, aku akan membunuh wanita jahat ini. 1, 2... Zaki, jangan berlutut. Meskipun kau berlutut, dia tidak akan melepaskan kita. 3. Berlututlah. Zaki, apa yang kau lakukan padaku? Percayalah, kau tidak akan mati dengan tenang. Minta maaflah. Maaf. Aku salah, aku menjijikkan, aku hina, aku pantas mati. Maafkan aku, maafkan aku. Hati-hati, Zaki. Berlutut. Sihir. Kau benar-benar menguasai sihir legendaris. Zaki, ada CCTV di sini. Kau tidak berani membunuhku. Aku akan membalas dendam ini cepat atau lambat. Membunuhmu. Membunuhmu terlalu mudah. Aku akan membuatmu menderita seumur hidupmu. Zaki, aku peringatkan kau, aku orangnya Hartono. Meskipun kau punya wanita kaya, kau hanyalah anjing penindas. Lagi pula engkau tidak berani macam-macam denganku. Selama aku masih hidup, aku akan membalas dendam padamu perlahan. Sedangkan Santi, kau bisa melindunginya sementara waktu, tapi tidak selamanya. Cepat atau lambat aku akan membuatnya memohon belas kasihan di bawahku. Panca, kau tak tahu malu. Panca, setelah mendengarmu mengatakan itu, aku tidak ragu lagi untuk melakukan apa yang akan kulakukan. Apa yang bisa kau lakukan? Aku akan membuatmu menderita. Kalian berdua, buat dia tidak bisa punya keturunan. Kau, apa yang kalian lakukan? Apa yang akan kalian lakukan? Apa yang akan kalian lakukan? Zaki, cepat suruh mereka berhenti, Zaki. Kalian mau apa, Zaki? Suruh mereka berhenti, Zaki. Cepat suruh mereka berhenti. Lakukan. Suruh mereka berhenti, Zaki. Bagus. Jika engkau berani mengganggu Santi lagi, akan kubuat engkau menanggung akibatnya. Zaki, aku tidak akan pernah berdamai denganmu. Maafkan aku membuatmu bermasalah dengan Bagus. Bukan salahmu. Dia sudah ingin membunuhku sejak dulu. Sayang dia tidak berhasil. Perseteruan antara kami tidak ada hubungannya denganmu. Ayo, aku akan membelikanmu beberapa baju. Halo. Selamat pagi, lemari pakaian dewasa. 2 orang miskin datang lagi. Kami ingin membeli baju, tolong tunjukkan pada kami. Pilih sendiri saja, saya sibuk. Apa-apaan sikapmu ini? Tuan ini
Kalau tidak suka dengan pelayanan kami, silakan lihat-lihat di toko seberang saja. Toko kami ini menjual barang-barang mewah kelas atas. Kalian tidak mampu membelinya. Toko seberang sedang diskon, sangat cocok untuk kalian. Dengan sikap meremehkan orang seperti ini, saya tidak akan membeli baju di toko kalian. Mau beli atau tidak, terserah. Memangnya kalian mampu membelinya? Orang udik. Jika tidak keberatan, saya bisa membantu Anda memilih baju. Aduh, benar-benar cocok sekali. Pelayan seperti apa? Membawa pelanggan seperti apa? Merendahkan kelas toko kami. Kira-kira ingin memilih baju dengan harga berapa? Lihat penampilan mereka yang sederhana, masih tanya harga berapa? Tentu saja yang paling murah. Tolong pilihkan saya yang paling murah. Baik Tuan, silakan ikut saya. Tuan, baju ini harganya 3 juta rupiah. Apakah perlu saya bungkus? Tidak perlu, kembalikan saja. Baju paling murah saja, tidak mampu beli. Orang miskin tetaplah orang miskin. Selain baju ini, semua baju di toko kalian, bungkus semuanya untuk saya. Hah? Selain baju ini, semua baju di toko ini, bungkuskan semuanya untuk saya. Hah? Kenapa toko ini tidak menjualnya? Jual, tentu saja jual, Pak. Maksud Anda selain yang ini, yang lainnya, semua mau dibungkus? Tunggu, saya mau tanya, kalau saya beli semua baju ini, komisinya untuk siapa? Semuanya untuk dia, Pak. Baguslah, bungkuskan semua baju ini untuk saya. Zaki, baju-baju ini sangat mahal. Saya tidak punya uang sebanyak itu. Tidak apa-apa, saya yang traktir. Baik, silakan bayar di sini. Sombong sekali, nanti pas bayar, jangan sampai tidak bisa bayar. Tidak pakai sandi. Alipay menerima 100 juta rupiah. Kartunya disimpan kembali. Baik, kami di sini akan segera mengirimkan baju-baju ini untuk Anda berdua. Silakan datang kembali. Hartono, kau memberiku minum apa? Obat perangsang. Bubar. Kau sebenarnya mau apa? Mau apa? Hari itu, kau membuatku malu besar. Hari ini, aku akan membuatmu membayarnya 2 kali lipat. Kau tahu siapa aku? Kau tidak akan tahan dengan amarahku. Hahaha. Aduh. Nanti aku akan merekam seluruh kejadian ini. Jika suatu hari nanti engkau ingin membalasku, aku akan mempublikasikan video ini, membiarkan seluruh dunia tahu kalau kau wanita jalang. Lagi pula, bisa tidur dengan wanita sepertimu, tuan muda ini lebih baik mati di bawah pohon peoni, menjadi hantu yang menggoda. Mati di bawah pohon peoni, menjadi hantu pun tetap mempesona. Apa yang kau lakukan ini pantas untuk tunanganmu? Tunangan? Dia hanyalah mainan saya. Jika kau ikut denganku nanti, aku akan mengusirnya. Tapi jika kau ikut denganku, gigolo peliharaanmu, Zaki, harus mati. Pergi kau. Aku susah payah memberi obat pada wanita jalang sepertimu. Kau pikir kau bisa menolak begitu saja? Pergi. Hentikan. Ayo, kau tidak suka adegan penyelamatan seperti ini? Ayo sini. Kau suka jadi pahlawan kan? Dasar sampah. Kau percaya aku bisa habisi kau? Kau sedang bermain api. Masih berani menyombongkan diri saat ajal sudah dekat? Karena engkau sudah di sini, aku tiba-tiba terpikir sebuah permainan yang menarik. Di matanya, kau hanyalah seorang gigolo, sebuah mainan saja. Hari ini, aku akan menunjukkan padamu bagaimana wanitamu menjadi mainanku.
betapa menjijikannya dia. Buka matamu lebar-lebar, lihat baik-baik. Letakkan senjatamu. Berlutut. Sihir. Zaki, apa yang kau lakukan padaku? Zaki, apa yang kau lakukan padaku? Hartono, kau sudah berulang kali membuatku marah. Kau sudah melewati batas kesabaranku. Hari ini aku akan membuatmu membayar semua perbuatanmu. Kak Zaki. Kebiri dia. Kak Zaki, jangan. Pergi. Aduh. Susan, kau baik-baik saja? Zaki, jangan pergi. Susan. Zaki, dasar kau binatang. Pergi kau dari sini. Kau tidak lupa apa yang terjadi kan? Kalau bukan karena aku kemarin, kau pasti sudah dilecehkan oleh Hartono. Tapi kau juga tidak boleh memanfaatkan keadaanku. Memanfaatkan keadaanmu. Kemarin jelas-jelas kau yang mulai. Kalau tidak, mana mungkin aku mau? Diam, jangan pernah singgung masalah ini lagi. Hartono, tunggu saja kau. Dendam ini akan kubalas cepat atau lambat. Keluar kau. Aku mau ganti baju. Santi, kamu mau kemana? Pak Zidan, Bapak mau apa? Santi, Departemen Personalia baru-baru ini kekurangan seorang wakil manajer. Saya akhir-akhir ini agak kesepian. Bagaimana kalau kamu menemani saya? Saya akan mempromosikanmu menjadi wakil manajer. Separuh perusahaan di Bandung adalah milik Nyonya Susan. Kekuasaan Nyonya Susan tersebar di pemerintahan, dunia bisnis, dan akademisi. Bahkan bisa dibilang, Nyonya Susan adalah penguasa Bandung. Hari ini saya akan mengajakmu berkeliling agar kamu tahu kekuatan Nyonya Susan. Tunggu di sini sebentar, saya akan pergi menyapa CEO. Kamu di sini? Kenapa kau di sini? Saya bekerja di perusahaan ini. Kau datang untuk wawancara kan? Bukankah kau dipelihara seseorang? Jangan bilang kau putus dengannya. Jadi kau datang untuk mencari pekerjaan. Lumayan juga menghidupi diri sendiri. Santi, siapa dia? Pak Zidan, dia teman sekelas SMP saya. Datang untuk wawancara. Pendidikan terakhir apa? SMP. SMP? Bukankah itu tidak berguna? Masih berani datang ke perusahaan kami untuk wawancara? Benar-benar terlalu percaya diri. Tapi bukan berarti tidak mungkin. Tergantung bagaimana kinerja Santi. Satpam, lepaskan dia. Lepaskan. Ada yang membuat onar. Bagus. Pak Zidan, memelihara kalian orang-orang tidak berguna ini. Siapa yang mengizinkan kalian masuk? Bagus. Ada apa? Zaki, ada apa? Dan perempuan ini, bagaimana mereka bisa masuk? Kalian pikir perusahaan ini tempat pembuangan sampah? Semua orang bisa masuk seenaknya. Masih bengong di situ? Usir mereka semua. Pak Direktur, Anda tidak tahu orang-orang ini sangat berani hari ini. Mereka berani membuat keributan di perusahaan. Nyonya Susan. Pak Direktur, wanita ini adalah... Nyonya Susan adalah direktur utama perusahaan kita yang sebenarnya pemilik di balik layar. Dan yang ini adalah milik Nyonya Susan. Pacar saya.
Tadi kau bilang aku sampah. Kau bilang aku lancang. Pak Direktur, saya buta dan tidak tahu siapa Anda. Mohon maafkan saya. Cabut jabatan manajernya, usir dia sekarang juga. Masih bengong? Kalian juga mau dipecat? Pak Direktur. Nyonya Susan, Pak Panca sudah dipecat, lalu posisinya? Berikan padanya. Oh iya, villa di tepi pantai masih kosong. Anggap saja sebagai hadiah promosi untukmu. Ayo pergi. Terima kasih sudah mengantar saya melihat villa ini. Sama-sama, kita kan teman. Sayang, lihat villa di depan itu. Cantik sekali. Kalau nanti kita tinggal di sini, tidak akan takut ketahuan istrimu, kan? Dasar gadis kecil cerdik. Baiklah, kalau kamu suka, kita lihat saja. Ya, karena aku menggoda, makanya kamu suka. Hei, kalian sedang apa? Orang miskin dari mana ini? Mencurigakan sekali, jangan-jangan mencuri. Haha, ternyata orang udik tidak bisa membuka kunci sandi. Cepat pergi, jangan ganggu kami melihat rumah. Siapa yang kau sebut pencuri? Ini villa saya, apa hubungannya denganmu? Kamu, villa ini, dengan penampilan miskin seperti kalian, seumur hidup pun tidak akan mampu membeli villa ini. Nona Santi, Tuan Zaki, kenapa kalian tidak masuk? Permisi, Anda siapa? Saya Direktur Utama Perusahaan Jaya Adil. Kekasih saya menyukai villa ini, sebutkan saja harganya. Saya Direktur Utama Perusahaan Jaya Adil. Kekasih saya menyukai villa ini. Berapa harganya? Pak Satria, villa ini sudah terjual. Anda bisa melihat villa lain. Terjual? Jangan bilang kalau dibeli dua orang miskin ini. Nyonya ini, kalian berdua harus segera minta maaf. Sialan, kau hanya seorang manajer kecil, beraninya kau menyuruhku minta maaf? Saya tidak peduli siapa Anda. Hari ini Anda harus meminta maaf kepada mereka berdua. Yuni, malam ini aku sudah memesan kamar presiden. Malam ini kau harus menunjukkan kemampuan. Ih, benci. Pak Satria, saya hanya akan mengatakannya sekali, minta maaf. Kalau tidak, akibatnya akan sangat serius. Brengsek, hari ini aku tidak akan minta maaf. Kalian bertiga tidak berguna. Bisa apa kalian? Bos besar di balik. Grup Jaya Adil adalah Nyonya Susan, kan? Oh, lumayan juga. Bos di balik. Grup Jaya Adil memang Nyonya Susan. Halo, Nyonya Susan, saya Zaki. Anda harus mengurus bawaan Anda dengan baik. Halo, saya Satria, Direktur Utama Grup Jaya Adil. Siapa Anda? Saya Nyonya Susan. Tidak peduli siapa Anda, segera minta maaf. Kalau tidak, Anda tahu akibatnya. Halo, Nyonya Susan. Jika Anda tidak bisa membuat Zaki memaafkan Anda siap-siap dipecat saja. Perempuan sialan, kalau bukan karena engkau, bisa begini aku hari ini. Kalau kamu tidak bisa membuat Zaki memaafkanmu, kamu lebih baik pergi. Wanita sialan, kalau bukan karena kamu, apakah aku akan mendapat masalah sebesar ini hari ini? Tuan Zaki, saya telah dibutakan oleh keserakahan hari ini. Saya tidak tahu siapa Anda sebenarnya. Tolong lepaskan saya. Menyesal, di kemudian hari sudah terlambat. Tuan Zaki, maafkan saya. Kami benar-benar tidak sengaja, kumohon maafkan kami. Diam, berlutut. Tuan Zaki, maafkan kesalahan kecilku. Tolong lepaskan dia. Minta maaf padanya. Maaf, saya terlalu impulsif saat itu. Saya telah menyinggung Anda. Anggap saja saya tidak ada dan lepaskan saya. Ketika kamu bertingkah sombong, kenapa kamu tidak memikirkan bahwa ini adalah villa kami? Kamu memandang rendah orang. Saya benar-benar tahu saya salah. Tolong maafkan saya. Saya memiliki orang tua dan anak di rumah. Mereka semua bergantung pada perusahaan ini untuk hidup. Tolong lepaskan saya. Pergi, lain kali buka matamu lebar-lebar. Hartono, aku sudah selesai haid. Ya, tidurlah lebih awal. Ya,
Kita sudah lama tidak berlatih yoga. Tidurlah lebih awal. Aduh, jangan begitu. Biar aku membuatmu bersemangat. Hartono, kau kenapa hilang begitu? Kenapa kejantanan saya hilang, kau jadi jijik denganku? Bukan begitu maksud. Bukankah kau sedang kesepian? Baiklah, aku akan memuaskanmu. Jangan begini. Jangan. Halo, Panca. Halo, Panca. Aku kangen sama kamu. Suamiku sedang tidak di rumah. Cepetan datang ke sini. Panca. Ada apa? Suamiku, dia memukulku. Dia bahkan pakai cambuk. Untuk mencambukku sakit sekali di sini. Kenapa kamu tiba-tiba menghubungiku? Kukira setelah kamu menikah dengan Bagus, kamu sudah melupakan mantan kekasihmu ini. Jangan sebut dia. Apa yang kamu lakukan sampai dia marah? Dia mencambukmu dengan cambuk kecil. Ya, dasar perempuan nakal, gayamu seperti wanita yang kurang puas. Kamu tahu, tadi malam, aku ingin bercinta dengannya, tapi dia menolak mentah-mentah. Apa dia tidak berdaya? Tidak. Dia dulu hebat sekali, jadi aku sengaja menggodanya, tapi tak disangka, dia sekarang seperti orang cacat. Itu miliknya sudah tidak ada, seperti... Kenapa? Punyamu juga tidak ada? Bagaimana? Punya kamu juga tidak ada? Hartono, bagaimana kau bisa kembali? Perempuan jahat, kau berani selingkuh di belakangku? Hartono, ini salah paham. Salah paham ya? Kau hanyalah anjing yang kupelihara. Berani-beraninya, engkau menginginkan wanita majikanmu. Kau cari mati. Hartono, dia yang menggodaku. Tolong lepaskan aku. Perempuan jahat ini yang menggodaku. Memang aku yang menggodanya. Terus kenapa? Oh, bahkan tidak punya itu lagi. Apa aku tidak boleh menggoda orang lain? Apa aku harus menjanda hidup-hidup? Siapa sangka kalian berdua sama-sama cacat? Bahkan tidak punya itu, kalian pantas disebut laki-laki? Apa katamu? Ulangi sekali lagi. Ku bilang kau itu sampah, dia juga sampah. Dua orang cacat yang tidak punya itu. Aduh. Tuan Hartono, saya salah, saya tidak berani lagi, saya benar-benar tidak berhubungan dengan dia. Tuan Hartono, barang saya sudah hilang. Barang saya dihilangkan oleh Zaki. Tuan Apa Hartono. yang Anda katakan? Zaki mengebirimu. Ya, itu Zaki. Dialah yang membuatku menjadi tidak berguna. Zaki. Aku ingin menghancurkannya. Aku bisa mengampuni hidupmu, tapi kau harus berjanji padaku, bantu aku menyingkirkan Zaki. Tuan Hartono, saya akan menuruti semua perintah Anda. Bagaimana kita akan menghadapinya? Membawaku ke kamarmu untuk apa? Zaki. Katakan, ada apa engkau menemuiku? Zaki, aku selalu memikirkanmu. Jangan menjijikkanku. Kita sudah tidak ada hubungan apa-apa lagi. Aku tahu. Aku telah melakukan banyak hal yang jahat kepadamu. Tapi itu semua karena aku terpaksa. Orang itu, dia juga memukulku. Dia benar-benar bukan manusia. Orang yang kucintai. Sebenarnya selalu kamu. Orang yang kucintai, sebenarnya selalu kamu. Lepaskan.
Perasaanku padamu tulus. Diam. Jangan uji kesabaranku. Zaki, kamu yang membuat Hartono dan Panca menjadi tidak berguna. Aku pasti akan membalasmu. Salahkan dirimu sendiri karena telah berbuat jahat. Hahaha. Apa hakmu untuk mengkritikku? Memang aku genit dan tidak tahu malu. Tapi bagaimana denganmu? Apakah kamu lebih baik dariku? Bukankah kamu hanya gigolo dan menumpang hidup pada wanita kaya di malam hari? Bukankah kamu seperti babi menjilat wanita itu? Ku beritahu, aku sudah mengirim video perselingkuhan kita ke Susan. Katakan, dengan kekuatan Susan, setelah dia tahu kau berselingkuh, apa yang akan terjadi padamu? Dengan kekuasaan Nyonya Susan, jika dia tahu kau selingkuh, apa yang akan terjadi padamu? Katakan, ada apa? Nyonya Susan, ini tidak ada hubungannya denganku. Semua karena Zaki sejak terakhir kali bertemu denganku, dia terus menggangguku dan mengatakan dia tidak bisa melupakanku, selalu memikirkanku. Dia bilang kau tidak romantis di ranjang, tidak seperti perempuan, seperti kayu. Aku sudah berulang kali menolaknya, tapi dia tidak mendengarkanku. Dia bahkan mencoba memperkosaku. Oh, Zaki. Mengira aku seperti kayu? Iya. Dia pria brengsek, dia orang jahat. Nyonya Susan, dia tadi di ranjang mencambukku dengan cambuk kecil. Zaki, kau terlalu kasar. Pantas saja engkau pria Nyonya Susan. Berani dan tegas. Nyonya Susan, kalian? Susan, kalian? Membuat pria saya senang adalah kehormatan untukmu. Kenapa engkau merasa dirugikan? Kenapa belum pergi? Belum puas main cambuk kecil? Perempuan jahat ini tidak tertipu. Aku tidak percaya. Aku tidak bisa mengalahkan mereka. Tuan Hartono, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Di kota Bandung ini masih ada tokoh besar. Aku tidak percaya. Bahkan dia tidak bisa mengatasi perempuan jahat ini. Katakan padaku, antara aku dan Rini, siapa yang lebih jago berkelahi? Membosankan. Kabar burung, Anda pernah menyatakan cinta pada Nyonya Susan, tapi dia menolak. Menurut saya, dia tidak tahu diuntung. Tapi saya dengar, dia baru-baru ini memelihara pria simpanan. Anda tahu, jika masalah ini sampai ke telinga keluarga lain, saya khawatir reputasi Anda. Siapa ini? Hei, tunangan saya. Haha. Ingin meminjam tangan orang lain untuk membunuh. Kau tidak takut? Aku akan membuatmu mati tanpa tempat pemakaman sekarang. Tuan Halim, kami memang punya dendam dengan Nyonya Susan, tapi memang benar-benar memikirkan reputasi Anda. Saya, Hartono, karena sudah datang kepada Anda, Tuan Halim, mulai sekarang saya adalah anjing di sisi Anda. Bahkan jika Anda menyuruh saya makan kotoran, saya bahkan tidak akan berkedip. Oh, kalau begitu aku harus memverifikasinya dengan baik. Oh, kalau aku harus begitu, memverifikasi dengan benar. Haha, seseorang berikan sepiring kotoran. Haha. Hah.
Bukankah kau baru saja bilang, hanya dengan sepatah kata dariku, kau bahkan akan makan kotoran. Kenapa engkau berubah pikiran? Halim, makanlah. Kalau tidak, pergi dari sini tidak semudah itu. Coklat, hahaha. Coklat, hahaha. Kau tidak akan mampu mengganti rugi jika engkau mengotori bajuku ini. Baiklah, aku juga telah melihat ketulusanmu. Namun, jika kau ingin aku membantumu, kau harus menunjukkan lebih banyak ketulusan. Hahaha, ketulusan. Halim, kenapa tidak rela dengan tunanganmu? Aku akan segera menikah dengannya. Hahaha, jangan tegang. Aku hanya bercanda. Baiklah, kalian boleh pergi. Kalian berdua, aku terima kalian. Sedangkan untuk Zaki, aku akan mengurusnya sendiri. Mulai sekarang dan seterusnya aku bersedia mengikuti Tuan Halim. Ayo pergi. Ada apa? Kamu pulang saja, aku tidak akan pulang. Tidak, apa yang kamu bicarakan? Kamu itu tunanganku. Ayo pulang denganku. Hei Hartono, kamu tidak sayang nyawa? Dia tunanganku. Sialan, perempuan jahat. Ada urusan lagi? Ada. Tunanganmu sudah pergi. Mulai sekarang, dia bukan tunanganku lagi. Kamu yang sekarang. Susan, apa yang kau lakukan? Tak kusangka. Kupikir kau setia dan jujur, tidak neko-neko. Tapi ternyata kau dan perempuan jahat itu main-main di belakangku. Hah? Kau gila. Bagaimana? Ashika bermain cambuk kecil? Sudah kubilang, dia memfitnahku. Aku tidak pernah bermain cambuk dengannya. Benarkah? Aku jijik padanya. Kenapa kau memukulku? Aku hanya mengingatkanmu, karena kau sudah tidur denganku, kau harus bertanggung jawab padaku. Jika nanti kutemukan engkau ada main mata dengan orang lain, awas ku bikin kau jadi Kasim. Aku memperingatkanmu, karena kau sudah tidur denganku, kau harus bertanggung jawab padaku. Jika aku mengetahui kau berhubungan dekat dengan orang lain, awas saja, ku kebiri kau. Ayo, temani aku ke pesta. Tolong lepaskan aku.
lepaskan sendiri. Wah, bukankah ini Halim? Kalian berdua benar-benar pasangan yang serasi. Halim, ku dengar kau baru saja mendapatkan proyek baru. Aku ke kamar mandi. Kapan-kapan ajak aku juga ya. Halim, kau terlihat sangat berwibawa dengan kacamata hitam itu. Hartono, kau gila. Perempuan jahat. Kau wanitaku, kau berani mengkhianatiku. Ku beritahu kau, orang selalu ingin maju, seperti air yang mengalir ke tempat yang lebih rendah. Lagi pulang kau sekarang cacat, bagaimana? Kau mau aku tetap bersamamu dan hidup seperti janda? Kau berani bicara lagi. Ku buat mulutmu robek. Kau berani memukulku? Hartono, kau pikir aku masih Rini yang dulu? Ku beritahu kau, dengan kemampuanku, hanya dalam satu malam, aku bisa membuat Halim tergila-gila padaku dan melamarku. Menyinggungku berarti menyinggung Halim. Apa akibatnya menyinggung Halim? Kau pasti tahu kan? Hubungan kita selama ini kalah dengan hubungan semalammu dengannya. Dasar wanita tak tahu malu. Ngomong-ngomong, aku harus berterima kasih padamu. Kalau bukan karenamu, mana mungkin aku kenal Halim? Begini, mengingat kebaikan kita dulu, kusarankan kau bersikap realistis, jadilah anjing yang penurut. Bantulah aku dan Halim untuk menghadapi Zaki dan Nyonya Susan, kalau tidak, nyawamu pun tak akan selamat. Akhirnya datang juga, lihat saja bagaimana aku akan menghancurkan reputasi kalian. Susan, Nyonya, lama tak jumpa. Kau Susan, Nyonya, gigolo yang dipelihara. Tidak lebih dari rendahan saja. Berhenti. Dasar kau bajingan, berani menumpahkan minuman ke bajuku. Kau cari mati ya? Apa kau? Tidak tahu sopan santun? Kau kemarilah. Di kota Bandung ini, siapa yang berani kurang ajar di hadapanku? Di Bandung ini, siapa yang berani macam-macam denganku? Siapa yang berani kurang ajar di hadapanku? Halim, jangan keterlaluan. Kau benar-benar ingin berkelahi sampai mati denganku? Aku tidak takut padamu. Jika ingin berdamai, tunjukkan sikap yang benar. Berlututlah, jangan bangun sampai noda anggur di bajumu kering. Berlutut, jangan bangun sampai noda anggur di bajumu kering. Hahaha. Kau burung BO ya? Hei Halim, apa yang kau lakukan? Bangun, hei. Serang. Kalian berdua bukanlah tandingan saya. Siapa yang mengirim kalian?
Belum pernah ada orang yang berani macam-macam dengan Bos Halim, tapi tidak ada yang lolos begitu saja. Kau memang kuat, layak untuk kulawan. Mati di tanganku adalah sebuah kehormatan untukmu. Sihir, kau benar-benar bisa menggunakan sihir yang legenda itu. Kemampuan yang hebat akan kuhadapi. Setahuku, sihir legendaris itu paling banyak hanya bisa digunakan sekali sehari. Sepertinya, kau tidak punya kemampuan untuk membunuhku lagi. Susan, kita bertemu lagi. Tapi kali ini, kau tidak seberuntung itu. Bagaimanapun, setidaknya aku lebih bersih darimu. Tidak sepertimu, berbaring di tempat tidur, seekor anjing atau babi bisa menunggangimu seenaknya. Kau... Cukup. Kenapa, Halim? Kau ingin bermain dengannya? Jangan lupa, aku tunanganmu. Baiklah, kau ingin bermain dengannya juga boleh. Tapi setelah kau selesai, aku akan membiarkan semua saudara laki-laki menggilirnya. Selamatkan Susan. Selamatkan Nyonya Susan. Selamatkan Nyonya Susan. Hadiahnya 20 miliar rupiah. Pukul. Ada apa? Dasar Panca, bodoh sekali. Zaman sekarang begini, masih pakai pisau untuk membunuh. Zaki, jangan bunuh aku, Zaki. Ini semua orangnya Halim. Orang sepertimu yang lebih buruk dari binatang masih hidup adalah penghinaan terhadap kehidupan. Aku salah, tolong lepaskan aku. Lepaskan aku. Zaki, dasar anak haram, akhirnya kau datang juga. Bebaskan Nyai Susan, aku akan mengampuni nyawamu. Membebaskannya? Tentu saja aku akan membebaskannya. Tapi untuk wanita secantik ini, aku harus bersenang-senang dengannya dulu. Dan membiarkan anak buahku di luar juga bersenang-senang dengannya. Baru setelah itu aku akan membebaskannya. Oh ya, ada satu syarat lagi. Aku harus membuatmu melihatku bersenang-senang dengannya. Kau cari mati. Tanpa ilmu sihirmu, di mataku kau hanyalah sampah.
Zaki. Cih, payah. Tidak mungkin, kecepatanmu. Bagaimana bisa secepat ini? Zaki. Kalian binatang semua, aku pasti akan menghancurkan kalian. Zaman sekarang begini, masih pakai pisau berkelahi, haha. Zaman apa ini? Masih pakai pisau untuk berkelahi. Sekarang tidak bisa bergerak kan? Tuan muda ini menguasai kota Bandung selama bertahun-tahun. Baru pertama kali bertemu orang yang cari mati seperti ini. Ku bilang Zaki mati di tangan tuan muda ini adalah suatu kehormatan bagimu. Siapa yang menabur angin akan menuai badai. Aduh, kau sudah sekarat, masih saja mengoceh. Dulu aku, kok bisa jatuh cinta pada pecundang sepertimu ya? Untungnya, sekarang aku bersama Tuan Muda Halim, pecundang sepertimu memang pantas mati. Kau benar-benar berhenti. Ternyata engkau tidak kena tembak. Sekarang aku perintahkan engkau berlutut. Berhenti. Ternyata engkau tidak tertembak. Sekarang aku perintahkan engkau berlutut. Apa kau tidak tahu aku bisa ilmu sihir? Ilmu sihir hanya bisa digunakan sekali sehari. Itu hanya desas-desus. Kau pikir aku tidak tahu? Siapa yang memberitahumu? Karena itu hanya desas-desus, bisa jadi itu bohong. Sebenarnya ilmu sihir bisa digunakan 2 kali sehari. Arahkan pistol itu ke dirimu sendiri. Jangan. Susan. Dengan kematian Halim, seluruh kekuatan di kota Bandung jatuh ke tangan saya. Mulai sekarang, di kota Bandung, kita tidak perlu takut pada siapapun lagi. Nyonya Susan, karena Anda telah menyatukan kota Bandung, Anda tidak lagi membutuhkan saya. Ada sesuatu yang ingin saya katakan kepada Anda. Apa? Jangan bilang kau ingin meninggalkanku. Saya tidak bisa menjadi pengawal selamanya. Nyonya Susan, maukah Anda menikah dengan saya? Bagaimana? Anda tidak mau? Jika Anda tidak mau, saya hanya bisa... Mau. Saya bersedia.